Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video ini. Saya Nisrina Nabila dengan NPMG 1F021026 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah topologi jaringan dengan studi kasus, yaitu perusahaan XYZ yang memiliki dua lantai. Di sini, saya sudah membuat visualisasi lantai pada perusahaan XYZ di sebelah sini, yaitu merupakan lantai 1, di mana di sini terdapat 8 ruangan, yaitu diantaranya ruang akuntansi, ruang SDM, ruang operasional, ruang marketing, ruang riset, ruang layanan, ruang OB, dan ruang tunggu. Dan di sebelah sini yaitu terdapat ruang meeting, dirut utama, dirut SDM, dirut operasional, dirut marketing, dirut riset dan development, dan dirut pelayanan. Nah, di sini saya akan membuat topologi jaringan untuk di setiap ruangan yang ada di perusahaan XYZ ini. Pada studi kasus yang diberikan, di setiap ruangan itu memiliki banyak PC dan laptop maupun smartphone. Nah, di sini saya akan memvisualisasikannya secara sederhana. Mungkin nanti kita akan kurangi PC-PC yang mungkin bisa sampai 50. Di sini kita pakai hanya 2 saja. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan server. Server dapat kita di sini. Kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan router. Router ini kita menggunakan PT router. Kita juga akan menggunakan switch, 2 buah switch. Di sini karena akan menghubungkan 2 lantai, yaitu kita akan menggunakan 2 switch. Untuk lantai 1, di sini untuk lantai 2. Nah, kita juga akan menggunakan VC di setiap ruangan. Di sini kita akan menggunakan masing-masing 2 PC untuk di lantai 1. Kita mulai dari ruang akuntansi. Ini kita akan menggunakan 2 buah PC. Di ruang SDM juga kita akan menggunakan 2 PC atau komputer. Kita lanjut ke ruang operasional. Ruang riset dan ruang layanan. Nah, pada ruang OB dan ruang tunggu ini kita tidak akan menggunakan PC, melainkan kita akan menggunakan smartphone atau ponsel. Ya. Untuk setiap ruangan kita akan menggunakan 1 smartphone saja. Oke, ini untuk lantai 1. Kemudian kita beralih ke lantai 2. Di sini untuk di lantai 2 kita hanya menggunakan masing-masing 1 PC. Di ruang dirut utama, dirut SDM, dirut operasional, dirut marketing, riset dan development, kemudian pada dirut pelayanan. Nah, pada ruang meeting kita akan menggunakan laptop yang mana nanti akan dihubungkan secara wireless, jadi tidak pakai kabel. Di lantai 1 juga ponselnya kita akan menggunakan wireless. Baiklah. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu server, router, switch, dan PC-PC yang ada. Di sini kita akan menggunakan automatic cable. Dari server ke router, kemudian dari router ke switch lantai 1. Kemudian, karena di sini routernya akan menghubungkan 2 switch, di sini kita tambah dulu port untuk router. Caranya kita matikan dulu routernya. Di sini kita pilih yang PT router 1 CFE, kita tarik ke sini. Baru kita nyalakan lagi. Oke. Kita tambahkan kabel dari router ke switch yang untuk di lantai 2. Kita
Oke, sudah terhubung, tapi masih merah ya. Nanti kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Baik, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan PC-PC yang ada di setiap ruangan ke masing-masing switch menggunakan automatical. Kita mulai dari PC 0, lanjut ke PC 1, 2, 3. Proses ini sebenarnya memakan waktu cukup lama ya, tapi diikuti saja. PC 5, PC 11. Pada lantai 1 ini kita menggunakan 12 PC. Kemudian kita lanjut dulu ke lantai 2. Sini kita akan hubungkan juga menggunakan automatic valve. Kita hubungkan setiap PC yang kita gunakan. Pastikan semua PC ini terhubung dengan switch. Nah, di sini sudah terhubung semuanya. Nah, ini sudah terhubung semuanya. Langkah selanjutnya kita akan memberikan IP pada setiap unit PC atau server atau unit komputer yang kita gunakan. Di sini biar mudah, saya akan membuat catatan. Pada server terlebih dahulu, di sini kita memberikan IP server. IP servernya kita pakai 192.168.3.2. Kemudian pada gateway-nya kita akan berikan IP gateway-nya 192.168.3.1. Kemudian DNS artinya kita gunakan sama seperti IP dari 192.168.3.2. Sini untuk IP servernya. Kemudian kita akan memberikan IP juga untuk di lantai 1. Di lantai 1 ini kita berikan lantai 1. Sini IP. Artinya kita gunakan mulai dari 192.168.1.6. Jadi nanti saat konfigurasi IP dari setiap PC ini dimulai dari 1.6 dan seterusnya. Kemudian gateway-nya kita pakai 192.168.1.4. Oke, kita lanjut dulu ke lantai 2. Di sini IP-nya kita pakai 192.168.2.3 dan gateway-nya kita pakai 192.168.2.1. Oke. Nah, kemudian kita rapikan sedikit ya. Sedikit ini posisinya kita taruh agak tengah. Nah, nanti kita juga akan memakai satu unit lagi untuk menghubungkan laptop dan smartphone. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal melakukan konfigurasi untuk setiap PC-nya.
dan setiap unit yang kita gunakan. Di sini yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pada server. Kita klik server. Di sini kita lakukan konfigurasi pada kita ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini kita IP address-nya kita masukkan IP servernya tadi yaitu 192.168.3.2. Oke, lanjut pada default gateway-nya kita pakai default gateway di server yaitu 192.168.3.1. Jika sudah, kita bisa close saja. Kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi router. Di sini terdapat 3 kabel ya di router, satu ke server, satu lagi ke switch lantai 1, satu lagi switch ke lantai 2. Yang pertama kita akan lakukan konfigurasi untuk fast Ethernet 0/0 yaitu kabel yang menghubungkan router dengan server. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian kita isi alamat IP-nya. Di sini kita akan menggunakan gateway servernya. Gateway servernya tadi 192.168.3.1. Dan subnet max ini akan terisi otomatis ya apabila kita sudah mengisi alamat IP-nya. Kemudian kita lanjut ke fast Ethernet 1/0 yaitu kabel yang menghubungkan switch di lantai 1. Kita aktifkan dulu dan kita masukkan IP-nya yaitu pakai gateway di lantai 1 yaitu 192.168.1.4. Oke. Kita balik ke fast Ethernet 6/0. Nah, ini terakhir kita konfigurasi router untuk terhubung ke switch di lantai 2. Oke, kita aktifkan. Kita pakai gateway yang ada di lantai 2 yaitu 192.168.2.1. Nah, jika sudah on semua port statusnya, kita bisa close. Oke, di sini kita tunggu dulu. Di sini kita lihat sudah hijau ya antara server ke router ke switch di lantai pertama, kemudian juga router ke switch di lantai kedua. Sudah hijau semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk setiap PC yang kita gunakan, yang kita hubungkan ke setiap switch-nya. Nah, di sini kita mulai dari lantai 1. Sini tadi kan IP di lantai 1 dimulai dari 1.6. Kita mulai dari PC 0, konfigurasi di desktop, IP configuration. Nah, di sini kita mulai IP-nya dari 1.6 yaitu 192.168.1.6. Gateway-nya kita pakai gateway di lantai 1. Gateway-nya tadi 192.168.1.4. Nah, untuk DNS servernya, DNS server di sini kita akan menggunakan IP server. IP servernya tadi yaitu 192.168.3.2. Nah, ini kita salin saja supaya nanti mudah. Oke. Di sini kita bisa close. Kemudian kita lanjutkan proses untuk PC 1 sampai ke PC 11. Nah, tadi kan dikatakan untuk IP di lantai 1 itu 1.6, dimulai dari 1.6. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi lanjutan IP dari 1.6 tadi yaitu 1.7, 1.8 dan seterusnya. Nah, untuk gateway dan DNS-nya itu sama. Baiklah, mungkin pada bagian ini akan saya percepat karena akan memakan waktu cukup lama ya. Sini kita akan melakukan konfigurasi.
Nah, kita sudah melakukan konfigurasi IP pada setiap PC di lantai 1. Kemudian kita akan lanjutkan ke PC yang ada di lantai 2. Sini kita mulai. Pada lantai 2 ini, IP-nya berbeda dengan IP yang di lantai 1 tadi. Pada lantai 2 ini, IP-nya kita mulai dari 2.3. Nah, kemudian untuk PC-PC selanjutnya yaitu dilanjutkan saja, yaitu 2.4, 2.5, dan seterusnya. Untuk gateway dan DNS-nya kita samakan saja. Maksudnya gateway-nya kita samakan di lantai 2 dan DNS-nya sama seperti di lantai 1 tadi. Baiklah, kita mulai di PC yang pertama, yaitu di root utama. Sini kita ke IP config, kita masukkan IP di lantai 2 tadi, 192.168.2.3. Ya, salah, 2.1. Dan pada DNS-nya yaitu sama, kita pakai IP server tadi 3.2. Ini kita copy saja supaya nanti mudah untuk selanjutnya. Mas, seperti tadi di sini saya akan percepat videonya ya. Semua PC yang ada yang kita gunakan sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita coba kirim pesan dari setiap PC di lantai 1 maupun di lantai 2. Kita coba kirim pesan dari ruang operasional ke ruang akuntansi. Oke, sudah sukses ya di sini. Kemudian kita coba di lantai 2. Di root SDM ke di root operasional. Sudah sukses. Kemudian kita coba dari lantai 1 ke lantai 2. Si pilot kita akan coba 2 kali ya. Biasanya 2 kali baru gitu. Oke, di sini sudah sukses, sudah bisa dikirim pesannya dari PC lantai 1 ke lantai 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan home router. Home router ini gunanya untuk menghubungkan smartphone dan laptop secara wireless, jadi tanpa kabel. Di sini kita akan menambahkan home router. Yang pertama kita tambahkan home router di lantai 1. Home router di sini. Kita pakai home router di sini. Home routernya kita gunakan yang ini. Oke, kita tunggu sampai terhubung dulu smartphone-nya ke home router. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita akan menyeting home routernya terlebih dahulu. Caranya kita klik home routernya. Kita ke bagian GUI. Sini kita ke wireless terlebih dahulu. Nah, di sini karena home routernya untuk di lantai 1, di sini SSID-nya kita ganti ke lantai 1. Nah, ini nanti WiFi-nya kan untuk WiFi di lantai 1. Dan kita scroll ke bawah, kita save setting. Oke, jika sudah, kita kembali ke set. Di sini, pada setup internet connection type-nya, tipe koneksi internetnya kita gunakan static IP. Nah, di sini kita masukkan IP untuk home routernya. Kita mulai dari IP address-nya dulu. 192.168.1.5.
Kemudian default gateway-nya ini kita pakai default gateway yang ada di lantai 1, 192, 168, 1.4. Dan DNS-nya sama ya, DNS-nya kita menggunakan IP server yaitu 192.168.3.2. Oke, jika sudah kita scroll ke bawah lagi, kita save setting. Oke, dan bisa close. Kita tunggu sampai terhubung dulu. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita tambahkan home router untuk di lantai 2. Sama home routernya kita taruh di sini. Oke. Nah, karena tadi home routernya kalau smartphone kan itu langsung terhubung. Ini di laptopnya belum terhubung karena laptopnya belum kita setting menjadi menggunakan port wireless. Caranya kita setting dulu laptopnya, kita klik. Oke, di sini kita matikan dulu laptopnya. Kemudian port yang ini kita akan tarik, kemudian ganti dengan port wireless. Kita drop. Kita drop. Nah, kemudian jika sudah kita akan hidupkan kembali laptopnya. Kita close. Kita lihat, kita tunggu apakah sudah terhubung. Nah, di sini router dan laptopnya sudah terhubung, sudah ada sinyal-sinyalnya. Kemudian kita akan mengatur setting home router untuk lantai 2. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik routernya, kita ke GUI. Ke bagian wireless, di sini kita ganti untuk lantai 2. Save setting. Oke, sudah, kita ke setup, kita ganti ke static IP sama seperti tadi. Di sini kita kasih IP untuk router di lantai 2 yaitu 2.2. Oke, default gateway-nya di lantai 2, 192.168.2.1. Di DNS gateway-nya pakai IP server yaitu 3.2. Oke, kita save setting. Nah, di sini kan laptopnya malah terhubung ke home router yang ada di lantai 1. Caranya supaya tidak terhubung ke home router lantai 1, di laptopnya kita klik di bagian desktop, kita ke PC wireless. Sini kita ke bagian phone. Nah, kita tunggu. Di sini nanti akan muncul. Nah, kita cari lantai 2. Oke, di sini lantai 2 karena kita akan menghubungkan laptop ini ke WiFi di lantai 2. Kemudian kita klik connect. Oke, apakah sudah? Kita lihat dulu. Nah, sudah. Laptopnya sudah terhubung ke home router di lantai 2. Kemudian jika laptop sudah kita atur, home router sudah kita atur, smartphone juga sudah kita atur, home router di lantai 1 juga sudah kita atur, di sini kita akan hubungkan home router ini dan yang di lantai 1 ini ke masing-masing switch menggunakan automatic route. Di sini kita hubungkan router ke switch di lantai 2. Oke, sudah terhubung. Di sini juga kita gunakan automatic route. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba membuka web browser di PC. Kita coba di PC 0 di lantai 1. Kita coba buka web browser. Kita masukkan IP servernya tadi. 192.168.3.2. Apakah bisa? Nah, di sini sudah muncul ya web Cisco.
Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi. Kemudian kita coba cek di laptop. Sama seperti tadi, kita klik laptop, kita buka web browser, kita masukkan IP servernya. 192.168.3.2. Oke, bisa juga ya. Ini sudah bisa. Dan kita coba cek di smartphone. Sebelum itu kita cek dulu smartphone-nya. Desktop, IP config, DNS-nya kita refresh dulu sampai DNS-nya muncul. Dan kita coba lagi cek di sini. Kita refresh DHCP maksud saya tadi. Sampai DNS-nya sudah muncul juga. Oke, kita coba ke desktop. Kita coba buka web browser. Caranya sama. Kita akan memasukkan IP server 192.168.3.2. Oke, kita akan tunggu. Nah, sudah ya, sudah muncul. Di PC juga sudah, di laptop juga sudah. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi PC, laptop maupun smartphone-nya. Kita close. Kemudian kita akan menggunakan DNS. Jika tadi kita mengakses web browser dengan menggunakan IP server, kita harus mengetikkan IP server sebagai URL-nya. Kini kita akan mengatur DNS atau domain. Domainnya ini digunakan agar kita mudah untuk mengakses web server, web browser di PC, laptop maupun di smartphone dengan mengetikkan domain itu saja tanpa harus mengetikkan IP servernya. Caranya, di server kita klik, kemudian di service, nah kita pilih DNS. Di sini kita DNS service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Nah di sini kita akan menambahkan nama untuk domain yang kita gunakan, misalnya Office XYZ. Oke, IP-nya kita masukkan IP server tadi 192.168.3.2. Jika sudah kita add. Oh salah, typo ya. Sini kurang titik. Oke, jika sudah kita add. Oke, Office XYZ. Sini sudah ditambahkan ya. Kemudian sebelum kita mengecek lagi, saya akan menambahkan gambar di web browsernya. Nanti apabila kita klik image page yang ada di web browser yang muncul tadi, maka akan muncul gambar yang akan saya masukkan. Caranya, kita ke HTTP service tadi, kemudian ke HTTP. Nah, di sini kita akan mengimport gambar yang akan kita tampilkan. Caranya, klik import. Kita pilih gambar yang akan kita gunakan atau kita akan tampilkan. Sini misalnya yang ini, kita akan gunakan gambar dengan nama file logo. Kita open. Nah, berhasil ya, kita yeskan saja, maka akan muncul di sini filenya logo. Kemudian kita akan sedikit edit codingan di image HTML-nya. Pada bagian nama filenya ini, filenya ini kita ganti dengan nama file yang tadi kita import, yaitu logo.jpg. Oke, jika sudah, klik save. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba cek di PC. Di PC di lantai 2 saja. Tadi kan di lantai 1, sekarang di lantai 2. Kita coba buka web browser. Kita klik domain yang tadi kita buat, yaitu Office XYZ. Seharusnya bisa ya kita dulu. Nah, sini sudah muncul, artinya domain yang kita gunakan itu sudah bisa diakses, yaitu Office XYZ. Akan muncul ke web browsernya. Di sini coba kita klik image page.
apakah tadi gambar yang saya importkan sudah masuk atau sudah bisa diakses di web servernya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah berhasil ya. Di sini sudah terdapat logo yang tadi saya import. Oke, sudah berhasil ya di PC. Kemudian kita close. Kemudian kita coba cek di smartphone. Kita cek di smartphone, kita buka web browsernya. Tunggu sebentar, kita klik Office XYZ. Kita Oke, sudah berhasil juga. Di sini kita lihat image page-nya. Nah, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Oke, berarti sudah berhasil ya. Tadi di laptop juga sudah muncul. Di PC di lantai 2 juga sudah muncul. PC di lantai 1 juga sudah muncul. Saya kira video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.